Serigala emas kecilku yang manis, kalian pikir kalian mau kemana? Oh, kalian serigala kotor ingin melawan. Tunduklah pada kekuasaan para vampir. Biar kutunjukkan kekuatan sang Raja Vampir Agung. Wow, vampir itu sangat kuat. Kuat bagaimana? Cuma pengisap darah kelas rendah. Menyebutnya semut malah menghina para semut. Tapi dia mengalahkan ketiga manusia serigala itu dan semua orang yang mereka bawa. Di manusia serigala. Tidak kusangka manusia serigala di alam manusia telah jatuh serendah ini. Serigala emas, lemah, memalukan, dan menyedihkan. Lemah seperti semut. Nori, pergilah. Anggap saja ini latihanmu hari ini. Hancurkan vampir kelas rendah itu. Serigala-serigala kotor, hari ini aku akan mengakhiri kalian semua. Hei, kau yang bertaring! Anak serigala yang lain datang untuk mati, para dewa tersenyum hari ini. Tetuamu tidak mengajarimu berlutut di hadapan vampir bangsawan? Para tetuaku mengajariku untuk mencabik-cabik vampir begitu melihatnya. Dasar bodoh lancang. Mati kau, anak anjing kotor! Oh, mustahil! Guru-guruku benar, kau menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa melawan. Lumayan. Tentu saja, bagaimanapun juga, akulah yang melatihnya. Hei, apa maksudmu? Akulah yang mengajarinya. Terima kasih, Guru Agung. Telah menyelamatkan nyawa kami. Tolong katakan siapa dirimu. Guru Agung? Aku? Tidak mungkin, mengalahkan vampir lemah tidak membuatku menjadi Guru Agung. Apa? Lemah? Dia menyebut Raja Vampir Agung lemah. Sejak kapan ada manusia serigala sekuat itu di antara kita? Penyelamat kita pergi tanpa jejak. Sebarkan berita ini. Aku ingin semua orang mencari penyelamat kita. Akan ada hadiah besar. Sebarkan berita. Jika penyelamat mau bergabung dengan Lincoln, semua harta kawanan kita akan menjadi miliknya. Sebarkan berita. Aku bersedia menikahi penyelamat kita. Aku dengan senang hati akan menghangatkan ranjangnya. Guru-guruku, aku kembali membawa kabar keberhasilan. Kau menghabiskan waktu selama itu hanya untuk menghadapi vampir lemah. Guru Adam tidak senang. Guru Adam, aku minta maaf. Kami sudah mengajarimu selama 20 tahun, benar kan? Dulu kau hanyalah makhluk kecil menyedihkan yang diusir dari kawananmu. Dan sekarang lihat dirimu, sudah tumbuh dewasa. Ibumu melakukan segala cara untuk melindungimu meski harus mengusirmu. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibumu pasti merindukanmu. Pulanglah dan temui dia. Guru-guruku, aku akan mengunjungi ibuku. Aku akan segera kembali. Besok adalah turnamen tahunan kawanan serigala. Jika kita bisa masuk 3 besar, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Dan para serigala yang menang bahkan bisa berlatih di Akademi Emas. Fen, tunjukkan pada semua orang hasil latihanmu. Ya, Ayah. Wah, hebat sekali. Ayah, aku sekuat serigala tingkat perak. Aku akan menangkan hak untuk masuk Akademi Emas dan bantu kawanan kita naik menjadi perak. Sesuai dugaan pewaris kawanan kita, Fen. Nori, tidak mungkin, benarkah itu kau? Adik bayi malangku yang diasingkan merangkak pulang? Nori, anak tidak berguna yang tidak bisa membangkitkan serigalanya 20 tahun lalu. Bukankah dia sudah diusir? Lihat saja keadaannya. Hidup dari sisa-sisa makanan di luar sana. Sungguh tak tahu malu berani tunjukkan wajahnya di sini ya. Aku kembali. Kau gini. Kau sudah dewasa. Kau kembali.
Siapa yang memberimu izin untuk kembali? Kau sudah diusir dari kawanan ini. Apa kau lupa? Aku kembali, tapi bukan untuk bergabung lagi dengan kawanan. Aku hanya ingin menemui ibuku. Ibu, kau masih ingat ibu kita? Karena ulahmu, ibu kita hidup menyendiri selama 20 tahun. Karena malu padamu. Duri dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dicabut. Kau pikir kau pantas menemuinya? Kalau kau ingin menemuinya, silakan. Tapi kau telah diasingkan untuk menginjakan kaki di tempat suci kami dan mengunjungi kediaman ibumu. Kau harus buktikan dulu bahwa kau layak melewati ambang pintu kami. Ayah benar, anjing liar tidak berguna tidak punya hak menginjak tanah kami. Kecuali kau bisa buktikan dirimu dalam turnamen kawanan besok. Tunjukkan bahwa kau bukan orang tidak berguna. Turnamen, Fan bercanda kan? Hanya manusia serigala tingkat perunggu yang boleh ikut bertanding. Tapi Nori, dia pengembara tanpa serigala yang tak berguna. Mungkin dia akan kalah dengan satu pukulan saja. Fan, ini tidak adil. Nori sudah lama meninggalkan kawanan. Kau tidak bisa memaksanya. Ada apa? Takut. Kalau begitu merangkaklah kembali ke tempat persembunyianmu. Kawanan ini tidak membutuhkan beban dan jelas tidak menyambut penjahat. Membuktikan nilaiku, bagaimana? Kalau kau bisa masuk 3 besar dalam turnamen kawanan serigala. Guru-guruku selalu bilang aku masih sangat lemah. Tapi selemah apapun, aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku demi menemui ibu. Ayah meminta sebanyak itu darinya. Ayah terlalu memandang tinggi dirinya. 3 besar. Aku sangat lemah. Apa aku benar-benar bisa? Lemah, kau masih terlalu lemah. Saat seusiamu aku sudah menghancurkan gunung beberapa kali lebih besar dari itu. Omong kosong. Di usia itu, Guru Eden bahkan nyaris tidak mampu menghancurkan gunung. Dia hanya menjaga harga dirinya. Jangan bongkar kebohongannya. Apa aku benar-benar bisa dengan selemah ini? Tapi jika itu artinya aku bisa menemui ibuku, aku akan mengerahkan segalanya. Nori, jangan lakukan ini. Mereka sedang menjebakmu. Harus kulakukan. Baiklah. Aku akan ikut bertanding. Bagus. Nikmatilah malam terakhirmu berpura-pura menjadi bagian dari tempat ini. Besok dia tamat. 3 besar, ia tidak akan lolos dari ronde pertama. Nori, aku mohon. Kau tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Aku tidak membuktikan apapun pada mereka. Aku akan menemui ibu. Selamat datang semuanya di turnamen tahunan kawanan serigala. Aku punya pengumuman yang luar biasa. 3 kepala Akademi Emas, Tetua Lincoln, Tetua Simon, dan Tetua Baliana akan segera tiba untuk menjadi juri turnamen. Hari ini kita mulai dengan ronde pertama, tes bakat. 3 bintang berarti lulus, 5 bintang berarti jenius, 7 bintang berarti maha jenius. Di atas itu, ya, tidak perlu membahas sesuatu yang mustahil. Mari kita mulai. Aku duluan. Tiga bintang, lulus. Wah, 5 bintang, jenius sejati. hebat. Giliranku. Akan kutunjukkan kekuatanku pada mereka. Lakukan yang terbaik, nak. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak seperti pengembara tanpa serigala itu. Enam bintang, jenius di antara para jenius. Bagus sekali. Semua berkat bimbingan ayah. Tentu saja aku lebih hebat daripada pengembara tanpa serigala yang tidak berguna itu. Batu ini rasanya seperti bisa hancur kapan saja. Jadi kenapa mereka tak bisa memecahkannya? Mungkin aku hanya berhayal. Ya, aku pasti salah.
Guruku benar, aku memang terlalu lemah. Astaga, dua jenius dari kawanan yang sama. Edes pasti bangga. Benar, tapi belum dengar. Anak tanpa serigala yang diusir 20 tahun lalu karena tidak berguna. Dia baru saja merangkak kembali. Anak tak berguna itu, dia bukan serigala, lebih mirip anjing liar. Kenapa dia kembali? Lihat pakaian comang-campingnya. Aku yakin dia tidak bisa berubah wujud. Jangan buang waktu kami, dasar anjing liar tidak berguna. Kalau kau bahkan tidak bisa menyalakan satu bintang, keluar saja dari sini daripada mempermalukan kawanan kita. Lakukan yang terbaik, Nori. Guru-guruku selalu bilang aku lemah. Tapi batu ini, seberapa keras aku harus memukulnya? Mungkin. Batunya hancur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Guru-guruku benar, aku masih terlalu lemah. Semua orang bisa mengendalikan kekuatannya, tapi aku tidak. Sekarang aku harus bagaimana? Batunya telah hancur. Kami akan menganggapmu seorang jenius dan kau lolos ke ronde berikutnya. Tunggu, Tuan Todd. Ini tidak benar. Anjing liar yang bahkan tidak bisa berubah wujud. Tidak mungkin dia menghancurkan batu itu. Kekuatan dari setiap pukulan pasti menumpuk di dalam batu dan kekuatannya kebetulan saja dilepaskan saat gilirannya. Dia cuma beruntung. Apa yang Fen katakan memang masuk akal kan? Dia tadi tidak berubah wujud. Batu itu sudah terima banyak pukulan. Mungkin memang sudah mencapai batasnya. Batu itu ditepa dari obsidian murni, tangguh dan kokoh. Kekuatan aslinya setara dengan gunung utuh. Meski menerima banyak pukulan, harusnya tidak hancur. Namun kau menghancurkan batu itu tanpa berubah wujud. Sulit dipahami. Tuduhan Fen ada benarnya. Jadi tolong singkirkan anjing liar tidak berguna ini. Sampah tetaplah sampah. Peraturannya sudah jelas. Kalian boleh pertanyakan hasilnya, tapi keputusan tetap sama. Dia dinilai sebagai seorang jenius yang mampu hancurkan batu itu. Dia akan lanjut ke ronde berikutnya. Apa? Tuan, ini konyol. Dia penipu tanpa kawanan. Mana mungkin dia bisa menghancurkan batu itu? Cukup, Fen. Keputusannya sudah jelas. Kita akan mematuhi keputusan juri. Iya, ayah. Baiklah, terserah. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Akan kutunjukkan seperti apa kekuatannya sesungguhnya, dan akan kutunjukkan bahwa kau hanyalah penipu yang beruntung. Batu pengujian telah hancur. Aku juga merasakannya. Batu itu ditempal dari baja langit dan obsidian. Dirancang khusus untuk mengukur kekuatan. Hanya seseorang yang potensinya melampaui tingkat emas yang bisa menghancurkannya. Mungkinkah akhirnya manusia serigala akan memiliki seorang jenius yang melampaui tingkat emas? Mungkinkah itu penyelamat kita? Mari bersiap menuju ke tempat kompetisi. Kirim Eni lebih dulu. Entah itu penyelamat kita atau seorang jenius luar biasa. Kita harus menyambutnya dengan layak. Eni! Para tetua. Bagus, aku dalam masalah. Butuh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan. Batu ini, apa aku harus membayarnya? Aku tidak punya banyak uang sekarang. Nori, kau luar biasa. Aku sangat lemah. Guru-guruku semua bilang begitu. Jangan khawatir soal membayarnya. Sekarang kita mulai ronde berikutnya. Pertarungan fisik. Penjaga Akademi Emas. Seorang serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas. Guru Rosde. Selamat datang, Guru Rosde. Kami merasa terhormat Anda menjadi juri. Cukup bicaranya. Aku menetapkan aturan baru. Kalian melawanku 1 lawan 1. Bertahan 2 jurus, kalian dianggap layak. Bertahan 3 jurus, kalian lulus dengan kehormatan. Bertahan 4 jurus, kalian jenius. Aturannya berubah. Melawan Guru Rosde, bagaimana mungkin ada yang bisa menang melawannya? Tidak seorang pun yang menang. Kalian hanya perlu bertahan dari 2 serangan. Nah, kau harus menjadi juara pertama. Kalau kau menang, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Ya, ayah. Aku pasti akan membawa kejayaan bagi kawanan kita. Guru Rosde, tolong terima tantanganku. Satu jurus lagi dan kau pasti mati. Turunlah. Ini kekuatan manusia serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas bisa sekuat ini tanpa berubah wujud. Kenapa menurutku dia tidak terlalu kuat?
Meskipun Guru Rosde hampir mencapai tingkat emas, meskipun aku baru tingkat perak, kami masih berada di tingkat yang sama. Aku pasti bisa bertahan. Mulai. Menarik. Lagi. Lumayan. Apa aku berhalusinasi? Mereka berdua sangat lemah. Tidak mungkin. Jurus ketiga. Aku bisa menahannya. Aneh. Kenapa begitu lemah? Kelihatannya kuat, tapi kekuatannya itu ternyata cukup ringan. Tutup mulutmu! Kau pikir kau ahli? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kalian semua tidak bisa Cukup. melihatnya? Saksikan pertandingannya. Berhenti berdebat. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Nori, aku percaya padamu. Aku berhasil bertahan. 4 jurus seorang jenius. Berikutnya. Giliranmu, Nori. Tolong jangan memaksakan diri, lakukan saja yang terbaik. Kalau kau ingin menemui ibumu, aku akan mencari cara lain untukmu. Aku mengerti. Ayah, lihat saja. Penipu tidak berguna itu akan segera membuka kedoknya. Satu tamparan dari Guru Rosde, dia akan langsung terpental dari panggung. Dia akan terlalu malu untuk menemui ibu. Hati-hati, Nori. Ibumu sangat merindukanmu. Tolong jangan sampai terluka. Aku tidak merasakan kekuatan serigala di dalam dirinya. Apa kau siap? Sendiri. Sombong! Bodoh ceroboh! Dia pikir dia siapa? Beraninya mempertanyakan Guru Rosde. Keterlaluan! Dasar bodoh tidak berguna! Beraninya kau tidak menghormati Guru Rosde! Baiklah. Bagus. Karena kau mengklaim aku menahan diri, akan kutunjukkan kekuatan sejati itu. Jangan salahkan aku saat kau tak sanggup menahannya dan berakhir cacat atau mati. Astaga, Guru Rosle bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tentu saja tidak, ini mengerikan. Dan si penipu itu bahkan belum berubah wujud. Apa dia ingin mati? Guru Rosli mulai serius. Penipu tidak berguna itu tamat. Apa ini serangan terkuatnya? Kenapa rasanya malah lebih lemah daripada anggota klan darah tadi? Aku belum bisa mengendalikan diri. Guruku bilang aku mengalihkan kekuatan saat diserang, tapi aku lupa karena terlalu gugup. Aku masih terlalu lemah. Guru, seranganmu terlalu terpencar. Energimu habis untuk intimidasi. Saat benar-benar mengenai, hampir tidak terasa sakit. Guruku menyebut ini banyak menggonggong tidak menggigit. Beraninya kau mempermalukanku. Kau pantas mati. Hah? Wow, itu serigala Guru Rosde. Mengerikan. Luar biasa. Apa ini kekuatan manusia serigala perak tingkat master? Kau membuatku murka. Akan kubuat kau membayar harganya. Matilah, sampah tidak berguna. Serigala emas kecilku yang manis. Kalian pikir kalian mau kemana?
Oh, kalian serigala kotor ingin melawan. Tunduklah pada kekuasaan para vampir. Biar kutunjukkan kekuatan sang Raja Vampir Agung. Wow, vampir itu sangat kuat. Kuat bagaimana? Cuma pengisap darah kelas rendah. Menyebutnya semut malah menghina para semut. Tapi dia mengalahkan ketiga manusia serigala itu dan semua orang yang mereka bawa. Bagi manusia serigala, tidak kusangka manusia serigala di alam manusia telah jatuh serendah ini. Serigala emas, lemah, memalukan, dan menyedihkan. Lemah seperti semut. Nori, pergilah. Anggap saja ini latihanmu hari ini. Hancurkan vampir kelas rendah itu. Serigala-serigala kotor, hari ini aku akan mengakhiri kalian semua. Hei, kau yang bertaring! Anak serigala yang lain datang untuk mati, para dewa tersenyum hari ini. Tetuamu tidak mengajarimu berlutut di hadapan vampir bangsawan? Para tetuaku mengajariku untuk mencabik-cabik vampir begitu melihatnya. Dasar bodoh lancang. Mati kau, anak anjing kotor! Oh, mustahil! Guru-guruku benar, kau menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa melawan. Lumayan. Tentu saja, bagaimanapun juga, akulah yang melatihnya. Hei, apa maksudmu? Akulah yang mengajarinya. Terima kasih Guru Agung. Telah menyelamatkan nyawa kami. Tolong katakan siapa dirimu. Guru Agung? Aku? Tidak mungkin. Mengalahkan vampir lemah tidak membuatku menjadi Guru Agung. Apa? Lemah? Dia menyebut Raja Vampir Agung lemah. Sejak kapan ada manusia serigala sekuat itu di antara kita? Penyelamat kita pergi tanpa jejak. Sebarkan berita ini. Aku ingin semua orang mencari penyelamat kita. Akan ada hadiah besar. Sebarkan berita. Jika penyelamat mau bergabung dengan Lincoln, semua harta kawanan kita akan menjadi miliknya. Sebarkan berita, aku bersedia menikahi penyelamat kita. Aku dengan senang hati akan menghangatkan ranjangnya. Guru-guruku, aku kembali membawa kabar keberhasilan. Kau menghabiskan waktu selama itu hanya untuk menghadapi vampir lemah. Guru Adam tidak senang. Guru Adam, aku minta maaf. Kami sudah mengajarimu selama 20 tahun, benar kan? Dulu kau hanyalah makhluk kecil menyedihkan yang diusir dari kawananmu. Dan sekarang lihat dirimu, sudah tumbuh dewasa. Ibumu melakukan segala cara untuk melindungimu meski harus mengusirmu. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibumu pasti merindukanmu. Pulanglah dan temui dia. Guru-guruku, aku akan mengunjungi ibuku. Aku akan segera kembali. Besok adalah turnamen tahunan kawanan serigala. Jika kita bisa masuk 3 besar, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Dan para serigala yang menang bahkan bisa berlatih di Akademi Emas. Fen, tunjukkan pada semua orang hasil latihanmu. Ya, Ayah. Wah, hebat sekali. Ayah, aku sekuat serigala tingkat perak. Aku akan menangkan hak untuk masuk Akademi Emas dan bantu kawanan kita naik menjadi perak. Sesuai dugaan pewaris kawanan kita, Fen. Nori, tidak mungkin, benarkah itu kau? Adik bayi malangku yang diasingkan merangkak pulang? Nori, anak tidak berguna yang tidak bisa membangkitkan serigalanya 20 tahun lalu. Bukankah dia sudah diusir? Lihat saja keadaannya. Hidup dari sisa-sisa makanan di luar sana. Sungguh tak tahu malu berani tunjukkan wajahnya di sini ya. Aku kembali. Kau gini. Kau sudah dewasa. Kau kembali. Siapa yang memberimu izin untuk kembali? Kau sudah diusir dari kawanan ini. Apa kau lupa? Aku kembali. Tapi bukan untuk bergabung lagi dengan kawanan. Aku hanya ingin menemui ibuku.
Ibu, kau masih ingat ibu kita? Karena ulahmu, ibu kita hidup menyendiri selama 20 tahun. Karena malu padamu. Duri dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dicabut. Kau pikir kau pantas menemuinya? Kalau kau ingin menemuinya, silakan. Tapi kau telah diasingkan untuk menginjakan kaki di tempat suci kami dan mengunjungi kediaman ibumu. Kau harus buktikan dulu bahwa kau layak melewati ambang pintu kami. Ayah benar, anjing liar tidak berguna tidak punya hak menginjak tanah kami. Kecuali kau bisa buktikan dirimu dalam turnamen kawanan besok. Tunjukkan bahwa kau bukan orang tidak berguna. Turnamen, fan bercanda kan? Hanya manusia serigala tingkat perunggu yang boleh ikut bertanding. Tapi Nori, dia pengembara tanpa serigala yang tak berguna. Mungkin dia akan kalah dengan satu pukulan saja. Fan, ini tidak adil. Nori sudah lama meninggalkan kawanan. Kau tidak bisa memaksanya. Ada apa? Takut. Kalau begitu merangkaklah kembali ke tempat persembunyianmu. Kawanan ini tidak membutuhkan beban dan jelas tidak menyambut penjahat. Membuktikan nilaiku, bagaimana? Kalau kau bisa masuk 3 besar dalam turnamen kawanan serigala. Guru-guruku selalu bilang aku masih sangat lemah. Tapi selemah apapun, aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku demi menemui ibu. Ayah meminta sebanyak itu darinya. Ayah terlalu memandang tinggi dirinya. 3 besar. Aku sangat lemah. Apa aku benar-benar bisa? Lemah, kau masih terlalu lemah. Saat seusiamu aku sudah menghancurkan gunung beberapa kali lebih besar dari itu. Omong kosong. Di usia itu, Guru Edem bahkan nyaris tidak mampu menghancurkan gunung. Dia hanya menjaga harga dirinya. Jangan bongkar kebohongannya. Apa aku benar-benar bisa dengan selemah ini? Tapi jika itu artinya aku bisa menemui ibuku, aku akan mengerahkan segalanya. Nori, jangan lakukan ini. Mereka sedang menjebakmu. Harus kulakukan. Baiklah. Aku akan ikut bertanding. Bagus. Nikmatilah malam terakhirmu berpura-pura menjadi bagian dari tempat ini. Besok dia tamat. 3 besar, ia tidak akan lolos dari ronde pertama. Nori, aku mohon. Kau tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Aku tidak membuktikan apapun pada mereka. Aku akan menemui ibu. Selamat datang semuanya di turnamen tahunan kawanan serigala. Aku punya pengumuman yang luar biasa. 3 kepala Akademi Emas, Tetua Lincoln, Tetua Simon, dan Tetua Baliana akan segera tiba untuk menjadi juri turnamen. Hari ini kita mulai dengan ronde pertama, tes bakat. 3 bintang berarti lulus, 5 bintang berarti jenius, 7 bintang berarti maha jenius. Di atas itu, ya, tidak perlu membahas sesuatu yang mustahil. Mari kita mulai. Aku duluan. Tiga bintang, lulus. Wah, 5 bintang, jenius sejati. hebat. Giliranku. Akan kutunjukkan kekuatanku pada mereka. Lakukan yang terbaik, nak. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak seperti pengembara tanpa serigala itu. Enam bintang, jenius di antara para jenius. Bagus sekali. Semua berkat bimbingan ayah. Tentu saja aku lebih hebat daripada pengembara tanpa serigala yang tidak berguna itu. Batu ini rasanya seperti bisa hancur kapan saja. Jadi kenapa mereka tak bisa memecahkannya? Mungkin aku hanya berhayal. Ya, aku pasti salah.
Guruku benar, aku memang terlalu lemah. Astaga, dua jenius dari kawanan yang sama. Edes pasti bangga. Benar, tapi belum dengar. Anak tanpa serigala yang diusir 20 tahun lalu karena tidak berguna. Dia baru saja merangkak kembali. Anak tak berguna itu, dia bukan serigala, lebih mirip anjing liar. Kenapa dia kembali? Lihat pakaian comah-campingnya. Aku yakin dia tidak bisa berubah wujud. Jangan buang waktu kami, dasar anjing liar tidak berguna. Kalau kau bahkan tidak bisa menyalakan satu bintang, keluar saja dari sini daripada mempermalukan kawanan kita. Lakukan yang terbaik, Nori. Guru-guruku selalu bilang aku lemah. Tapi batu ini, seberapa keras aku harus memukulnya? Mungkin. Batunya hancur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Guru-guruku benar, aku masih terlalu lemah. Semua orang bisa mengendalikan kekuatannya, tapi aku tidak. Sekarang aku harus bagaimana? Batunya telah hancur. Kami akan menganggapmu seorang jenius dan kau lolos ke ronde berikutnya. Tunggu, Tuan Todd. Ini tidak benar. Anjing liar yang bahkan tidak bisa berubah wujud. Tidak mungkin dia menghancurkan batu itu. Kekuatan dari setiap pukulan pasti menumpuk di dalam batu dan kekuatannya kebetulan saja dilepaskan saat gilirannya. Dia cuma beruntung. Apa yang Van katakan memang masuk akal kan? Dia tadi tidak berubah wujud. Batu itu sudah terima banyak pukulan. Mungkin memang sudah mencapai batasnya. Batu itu ditepa dari obsidian murni, tangguh dan kokoh. Kekuatan aslinya setara dengan gunung utuh. Meski menerima banyak pukulan, harusnya tidak hancur. Namun kau menghancurkan batu itu tanpa berubah wujud. Sulit dipahami. Tuduhan Van ada benarnya. Jadi tolong singkirkan anjing liar tidak berguna ini. Sampah tetaplah sampah. Peraturannya sudah jelas. Kalian boleh pertanyakan hasilnya, tapi keputusan tetap sama. Dia dinilai sebagai seorang jenius yang mampu hancurkan batu itu. Dia akan lanjut ke ronde berikutnya. Apa? Tuan, ini konyol. Dia penipu tanpa kawanan. Mana mungkin dia bisa menghancurkan batu itu? Cukup, Van. Keputusannya sudah jelas. Kita akan mematuhi keputusan juri. Iya, ayah. Baiklah, terserah. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Akan kutunjukkan seperti apa kekuatannya sesungguhnya, dan akan kutunjukkan bahwa kau hanyalah penipu yang beruntung. Batu pengujian telah hancur. Aku juga merasakannya. Batu itu ditempa dari baja langit dan obsidian. Dirancang khusus untuk mengukur kekuatan. Hanya seseorang yang potensinya melampaui tingkat emas yang bisa menghancurkannya. Mungkinkah akhirnya manusia serigala akan memiliki seorang jenius yang melampaui tingkat emas? Mungkinkah itu penyelamat kita? Mari bersiap menuju ke tempat kompetisi. Kirim Eni lebih dulu. Entah itu penyelamat kita atau seorang jenius luar biasa. Kita harus menyambutnya dengan layak. Eni. Para tetua. Bagus, aku dalam masalah. Butuh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan. Batu ini, apa aku harus membayarnya? Aku tidak punya banyak uang sekarang. Nori, kau luar biasa. Aku sangat lemah. Guru-guruku semua bilang begitu. Jangan khawatir soal membayarnya. Sekarang kita mulai ronde berikutnya. Pertarungan fisik. Penjaga Akademi Emas. Seorang serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas. Guru Rosde. Selamat datang, Guru Rosde. Kami merasa terhormat Anda menjadi juri. Cukup bicaranya. Aku menetapkan aturan baru. Kalian melawanku 1 lawan 1. Bertahan 2 jurus, kalian dianggap layak. Bertahan 3 jurus, kalian lulus dengan kehormatan. Bertahan 4 jurus, kalian jenius. Aturannya berubah. Melawan Guru Rosde, bagaimana mungkin ada yang bisa menang melawannya? Tidak seorang pun yang menang. Kalian hanya perlu bertahan dari 2 serangan. Nah, kau harus menjadi juara pertama. Kalau kau menang, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Ya, ayah. Aku pasti akan membawa kejayaan bagi kawanan kita. Guru Rosde, tolong terima tantanganku. Satu jurus lagi dan kau pasti mati. Turunlah. Ini kekuatan manusia serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas bisa sekuat ini tanpa berubah wujud. Kenapa menurutku dia tidak terlalu kuat?
Meskipun Guru Rosde hampir mencapai tingkat emas, meskipun aku baru tingkat perak, kami masih berada di tingkat yang sama. Aku pasti bisa bertahan. Mulai. Menarik. Lagi. Lumayan. Apa aku berhalusinasi? Mereka berdua sangat lemah. Tidak mungkin. Jurus ketiga. Aku bisa menahannya. Aneh. Kenapa begitu lemah? Kelihatannya kuat, tapi kekuatannya itu ternyata cukup ringan. Tutup mulutmu! Kau pikir kau ahli? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kalian semua tidak bisa Cukup. melihatnya? Saksikan pertandingannya. Berhenti berdebat. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Nori, aku percaya padamu. Aku berhasil bertahan. 4 jurus seorang jenius. Berikutnya. Giliranmu, Nori. Tolong jangan memaksakan diri, lakukan saja yang terbaik. Kalau kau ingin menemui ibumu, aku akan mencari cara lain untukmu. Aku mengerti. Ayah, lihat saja. Penipu tidak berguna itu akan segera membuka kedoknya. Satu tamparan dari Guru Rosde, dia akan langsung terpental dari panggung. Dia akan terlalu malu untuk menemui ibu. Hati-hati, Nori. Ibumu sangat merindukanmu. Tolong jangan sampai terluka. Aku tidak merasakan kekuatan serigala di dalam dirinya. Apa kau siap? Diri. Sombong! Bodoh ceroboh! Dia pikir dia siapa? Beraninya mempertanyakan Guru Rosde. Keterlaluan! Dasar bodoh tidak berguna! Beraninya kau tidak menghormati Guru Rosde! Baiklah. Bagus. Karena kau mengklaim aku menahan diri, akan kutunjukkan kekuatan sejati itu. Jangan salahkan aku saat kau tak sanggup menahannya dan berakhir cacat atau mati. Astaga, Guru Rosde bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tentu saja tidak, ini mengerikan. Dan si penipu itu bahkan belum berubah wujud. Apa dia ingin mati? Guru Rosde mulai serius. Penipu tidak berguna itu tamat. Apa ini serangan terkuatnya? Kenapa rasanya malah lebih lemah daripada anggota klan darah tadi? Aku belum bisa mengendalikan diri. Guruku bilang aku mengalihkan kekuatan saat diserang, tapi aku lupa karena terlalu gugup. Aku masih terlalu lemah. Guru, seranganmu terlalu terpencar. Energimu habis untuk intimidasi. Saat benar-benar mengenai, hampir tidak terasa sakit. Guruku menyebut ini banyak menggonggong tidak menggigit. Beraninya kau mempermalukanku. Kau pantas mati. Hah? Wow, itu serigala Guru Rosde? Mengerikan. Luar biasa. Apa ini kekuatan manusia serigala perak tingkat master? Kau membuatku murka. Akan kubuat kau membayar harganya. Nori! Matilah, sampah tidak berguna. Serigala emas kecilku yang manis, kalian pikir kalian mau kemana?
Oh, kalian serigala kotor ingin melawan. Tunduklah pada kekuasaan para vampir. Biar kutunjukkan kekuatan sang Raja Vampir Agung. Wow, vampir itu sangat kuat. Kuat bagaimana? Cuma pengisap darah kelas rendah. Menyebutnya semut malah menghina para semut. Tapi dia mengalahkan ketiga manusia serigala itu dan semua orang yang mereka bawa. Di manusia serigala. Tidak kusangka manusia serigala di alam manusia telah jatuh serendah ini. Serigala emas, lemah, memalukan, dan menyedihkan. Lemah seperti semut. Nori, pergilah. Anggap saja ini latihanmu hari ini. Hancurkan vampir kelas rendah itu. Serigala-serigala kotor, hari ini aku akan mengakhiri kalian semua. Hei, kau yang bertaring! Anak serigala yang lain datang untuk mati, para dewa tersenyum hari ini. Tetuamu tidak mengajarimu berlutut di hadapan vampir bangsawan? Para tetuaku mengajariku untuk mencabik-cabik vampir begitu melihatnya. Dasar bodoh lancang. Mati kau, anak anjing kotor! Oh, mustahil! Guru-guruku benar, kau menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa melawan. Lumayan. Tentu saja, bagaimanapun juga, akulah yang melatihnya. Hei, apa maksudmu? Akulah yang mengajarinya. Terima kasih Guru Agung, telah menyelamatkan nyawa kami. Tolong katakan siapa dirimu? Guru Agung? Aku? Tidak mungkin, mengalahkan vampir lemah tidak membuatku menjadi Guru Agung. Apa? Lemah? Dia menyebut Raja Vampir Agung lemah. Sejak kapan ada manusia serigala sekuat itu di antara kita? Penyelamat kita pergi tanpa jejak. Sebarkan berita ini. Aku ingin semua orang mencari penyelamat kita. Akan ada hadiah besar. Sebarkan berita. Jika penyelamat mau bergabung dengan Lincoln, semua harta kawanan kita akan menjadi miliknya. Sebarkan berita, aku bersedia menikahi penyelamat kita. Aku dengan senang hati akan menghangatkan ranjangnya. Guru-guruku, aku kembali membawa kabar keberhasilan. Kau menghabiskan waktu selama itu hanya untuk menghadapi vampir lemah. Guru Adam tidak senang. Guru Adam, aku minta maaf. Kami sudah mengajarimu selama 20 tahun, benar kan? Dulu kau hanyalah makhluk kecil menyedihkan yang diusir dari kawananmu. Dan sekarang lihat dirimu, sudah tumbuh dewasa. Ibumu melakukan segala cara untuk melindungimu meski harus mengusirmu. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibumu pasti merindukanmu. Pulanglah dan temui dia. Guru-guruku, aku akan mengunjungi ibuku. Aku akan segera kembali. Besok adalah turnamen tahunan kawanan serigala. Jika kita bisa masuk 3 besar, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Dan para serigala yang menang bahkan bisa berlatih di Akademi Emas. Fen, tunjukkan pada semua orang hasil latihanmu. Ya, Ayah. Wah, hebat sekali. Ayah, aku sekuat serigala tingkat perak. Aku akan menangkan hak untuk masuk Akademi Emas dan bantu kawanan kita naik menjadi perak. Sesuai dugaan pewaris kawanan kita, Fen. Nori, tidak mungkin, benarkah itu kau? Adik bayi malangku yang diasingkan merangkak pulang? Nori, anak tidak berguna yang tidak bisa membangkitkan serigalanya 20 tahun lalu. Bukankah dia sudah diusir? Lihat saja keadaannya. Hidup dari sisa-sisa makanan di luar sana. Sungguh tak tahu malu berani tunjukkan wajahnya di sini ya. Aku kembali. Kau gini. Kau sudah dewasa. Kau kembali. Siapa yang memberimu izin untuk kembali? Kau sudah diusir dari kawanan ini. Apa kau lupa? Aku kembali. Tapi bukan untuk bergabung lagi dengan kawanan. Aku hanya ingin menemui ibuku.
Ibu, kau masih ingat ibu kita? Karena ulahmu, ibu kita hidup menyendiri selama 20 tahun. Karena malu padamu. Duri dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dicabut. Kau pikir kau pantas menemuinya? Kalau kau ingin menemuinya, silakan. Tapi kau telah diasingkan untuk menginjakan kaki di tempat suci kami dan mengunjungi kediaman ibumu. Kau harus buktikan dulu bahwa kau layak melewati ambang pintu kami. Ayah benar, anjing liar tidak berguna tidak punya hak menginjak tanah kami. Kecuali kau bisa buktikan dirimu dalam turnamen kawanan besok. Tunjukkan bahwa kau bukan orang tidak berguna. Turnamen, fan bercanda kan? Hanya manusia serigala tingkat perunggu yang boleh ikut bertanding. Tapi Nori, dia pengembara tanpa serigala yang tak berguna. Mungkin dia akan kalah dengan satu pukulan saja. Fen, ini tidak adil. Nori sudah lama meninggalkan kawanan. Kau tidak bisa memaksanya. Ada apa? Takut. Kalau begitu merangkaklah kembali ke tempat persembunyianmu. Kawanan ini tidak membutuhkan beban dan jelas tidak menyambut penjahat. Membuktikan nilaiku, bagaimana? Kalau kau bisa masuk 3 besar dalam turnamen kawanan serigala. Guru-guruku selalu bilang aku masih sangat lemah. Tapi selemah apapun, aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku demi menemui ibu. Ayah meminta sebanyak itu darinya. Ayah terlalu memandang tinggi dirinya. 3 besar, aku sangat lemah. Apa aku benar-benar bisa? Lemah, kau masih terlalu lemah. Saat seusiamu aku sudah menghancurkan gunung beberapa kali lebih besar dari itu. Omong kosong. Di usia itu, Guru Edem bahkan nyaris tidak mampu menghancurkan gunung. Dia hanya menjaga harga dirinya. Jangan bongkar kebohongannya. Apa aku benar-benar bisa dengan selemah ini? Tapi jika itu artinya aku bisa menemui ibuku, aku akan mengerahkan segalanya. Nori, jangan lakukan ini. Mereka sedang menjebakmu. Harus kulakukan. Baiklah. Aku akan ikut bertanding. Bagus. Nikmatilah malam terakhirmu berpura-pura menjadi bagian dari tempat ini. Besok dia tamat. 3 besar, dia tidak akan lolos dari ronde pertama. Nori, aku mohon. Kau tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Aku tidak membuktikan apapun pada mereka. Aku akan menemui ibu. Selamat datang semuanya di turnamen tahunan kawanan serigala. Aku punya pengumuman yang luar biasa. 3 kepala Akademi Emas, Tetua Lincoln, Tetua Simon, dan Tetua Baliana akan segera tiba untuk menjadi juri turnamen. Hari ini kita mulai dengan ronde pertama, tes bakat. 3 bintang berarti lulus, 5 bintang berarti jenius, 7 bintang berarti maha jenius. Di atas itu, ya, tidak perlu membahas sesuatu yang mustahil. Mari kita mulai. Aku duluan. Tiga bintang, lulus. Wah, 5 bintang, jenius sejati. hebat. Giliranku. Akan kutunjukkan kekuatanku pada mereka. Lakukan yang terbaik, nak. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak seperti pengembara tanpa serigala itu. Enam bintang, jenius di antara para jenius. Bagus sekali. Semua berkat bimbingan ayah. Tentu saja aku lebih hebat daripada pengembara tanpa serigala yang tidak berguna itu. Batu ini rasanya seperti bisa hancur kapan saja. Jadi kenapa mereka tak bisa memecahkannya? Mungkin aku hanya berhayal. Ya, aku pasti salah.
Guruku benar. Aku memang terlalu lemah. Astaga, dua jenius dari kawanan yang sama. Edes pasti bangga. Benar, tapi belum dengar. Anak tanpa serigala yang diusir 20 tahun lalu karena tidak berguna. Dia baru saja merangkak kembali. Anak tak berguna itu, dia bukan serigala, lebih mirip anjing liar. Kenapa dia kembali? Lihat pakaian comang-campingnya. Aku yakin dia tidak bisa berubah wujud. Jangan buang waktu kami, dasar anjing liar tidak berguna. Kalau kau bahkan tidak bisa menyalakan satu bintang, keluar saja dari sini daripada mempermalukan kawanan kita. Lakukan yang terbaik, Nuri. Guru-guruku selalu bilang aku lemah. Tapi batu ini, seberapa keras aku harus memukulnya? Mungkin. Batunya hancur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Guru-guruku benar. Aku masih terlalu lemah. Semua orang bisa mengendalikan kekuatannya, tapi aku tidak. Sekarang aku harus bagaimana? Batunya telah hancur. Kami akan menganggapmu seorang jenius dan kau lolos ke ronde berikutnya. Tunggu, Tuan Todd. Ini tidak benar. Anjing liar yang bahkan tidak bisa berubah wujud. Tidak mungkin dia menghancurkan batu itu. Kekuatan dari setiap pukulan pasti menumpuk di dalam batu dan kekuatannya kebetulan saja dilepaskan saat gilirannya. Dia cuma beruntung. Apa yang Van katakan memang masuk akal kan? Dia tadi tidak berubah wujud. Batu itu sudah terima banyak pukulan. Mungkin memang sudah mencapai batasnya. Batu itu ditepa dari obsidian murni, tangguh dan kokoh. Kekuatan aslinya setara dengan gunung utuh. Meski menerima banyak pukulan, harusnya tidak hancur. Namun kau menghancurkan batu itu tanpa berubah wujud. Sulit dipahami. Tuduhan Van ada benarnya. Jadi tolong singkirkan anjing liar tidak berguna ini. Sampah tetaplah sampah. Peraturannya sudah jelas. Kalian boleh pertanyakan hasilnya, tapi keputusan tetap sama. Dia dinilai sebagai seorang jenius yang mampu hancurkan batu itu. Dia akan lanjut ke ronde berikutnya. Apa? Tuan, ini konyol. Dia penipu tanpa kawanan. Mana mungkin dia bisa menghancurkan batu itu? Cukup, Van. Keputusannya sudah jelas. Kita akan mematuhi keputusan juri. Iya, ayah. Baiklah, terserah. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Akan kutunjukkan seperti apa kekuatan yang sesungguhnya, dan akan kutunjukkan bahwa kau hanyalah penipu yang beruntung. Batu pengujian telah hancur. Aku juga merasakannya. Batu itu ditempa dari baja langit dan obsidian. Dirancang khusus untuk mengukur kekuatan. Hanya seseorang yang potensinya melampaui tingkat emas yang bisa menghancurkannya. Mungkinkah akhirnya manusia serigala akan memiliki seorang jenius yang melampaui tingkat emas? Mungkinkah itu penyelamat kita? Mari bersiap menuju ke tempat kompetisi. Kirim Eni lebih dulu. Entah itu penyelamat kita atau seorang jenius luar biasa. Kita harus menyambutnya dengan layak. Eni. Para tetua. Bagus, aku dalam masalah. Butuh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan. Batu ini, apa aku harus membayarnya? Aku tidak punya banyak uang sekarang. Nori, kau luar biasa. Aku sangat lemah. Guru-guruku semua bilang begitu. Jangan khawatir soal membayarnya. Sekarang kita mulai ronde berikutnya. Pertarungan fisik. Penjaga Akademi Emas. Seorang serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas. Guru Rosde. Selamat datang, Guru Rosde. Kami merasa terhormat Anda menjadi juri. Cukup bicaranya. Aku menetapkan aturan baru. Kalian melawanku 1 lawan 1. Bertahan 2 jurus, kalian dianggap layak. Bertahan 3 jurus, kalian lulus dengan kehormatan. Bertahan 4 jurus, kalian jenius. Aturannya berubah. Melawan Guru Rosde, bagaimana mungkin ada yang bisa menang melawannya? Tidak seorang pun yang menang. Kalian hanya perlu bertahan dari 2 serangan. Nah, kau harus menjadi juara pertama. Kalau kau menang, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Ya, ayah. Aku pasti akan membawa kejayaan bagi kawanan kita. Guru Rosde, tolong terima tantanganku. Satu jurus lagi dan kau pasti mati. Turunlah. Ini kekuatan manusia serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas bisa sekuat ini tanpa berubah wujud. Kenapa menurutku dia tidak terlalu kuat?
Meskipun Guru Rosde hampir mencapai tingkat emas, meskipun aku baru tingkat perak, kami masih berada di tingkat yang sama. Aku pasti bisa bertahan. Mulai. Menarik. Lagi. Lumayan. Apa aku berhalusinasi? Mereka berdua sangat lemah. Tidak mungkin. Jurus ketiga. Aku bisa menahannya. Aneh. Kenapa begitu lemah? Kelihatannya kuat, tapi kekuatannya itu ternyata cukup ringan. Tutup mulutmu! Kau pikir kau ahli? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kalian semua tidak bisa Cukup. melihatnya? Saksikan pertandingannya. Berhenti berdebat. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Nori, aku percaya padamu. Aku berhasil bertahan. 4 jurus seorang jenius. Berikutnya. Giliranmu, Nori. Tolong jangan memaksakan diri, lakukan saja yang terbaik. Kalau kau ingin menemui ibumu, aku akan mencari cara lain untukmu. Aku mengerti. Ayah, lihat saja. Penipu tidak berguna itu akan segera membuka kedoknya. Satu tamparan dari Guru Rosde, dia akan langsung terpental dari panggung. Dia akan terlalu malu untuk menemui ibu. Hati-hati, Nori. Ibumu sangat merindukanmu. Tolong jangan sampai terluka. Aku tidak merasakan kekuatan serigala di dalam dirinya. Apa kau siap? Sendiri. Sombong! Bodoh ceroboh! Dia pikir dia siapa? Beraninya mempertanyakan Guru Rosde. Keterlaluan! Dasar bodoh tidak berguna! Beraninya kau tidak menghormati Guru Rosde! Baiklah. Bagus. Karena kau mengklaim aku menahan diri, akan kutunjukkan kekuatan sejati itu. Jangan salahkan aku saat kau tak sanggup menahannya dan berakhir cacat atau mati. Astaga, Guru Rosde bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tentu saja tidak, ini mengerikan. Dan si penipu itu bahkan belum berubah wujud. Apa dia ingin mati? Guru Rosde mulai serius. Penipu tidak berguna itu tamat. Apa ini serangan terkuatnya? Kenapa rasanya malah lebih lemah daripada anggota klan darah tadi? Aku belum bisa mengendalikan diri. Guruku bilang aku mengalihkan kekuatan saat diserang, tapi aku lupa karena terlalu gugup. Aku masih terlalu lemah. Guru, seranganmu terlalu terpencar. Energimu habis untuk intimidasi. Saat benar-benar mengenai, hampir tidak terasa sakit. Guruku menyebut ini banyak menggonggong tidak menggigit. Beraninya kau mempermalukanku. Kau pantas mati. Hah? Wow, itu serigala Guru Rosde. Mengerikan. Luar biasa. Apa ini kekuatan manusia serigala perak tingkat master? Kau membuatku murka. Akan kubuat kau membayar harganya. Matilah, sampah tidak berguna. Serigala emas kecilku yang manis, kalian pikir kalian mau kemana?
Oh, kalian serigala kotor ingin melawan. Tunduklah pada kekuasaan para vampir. Biar kutunjukkan kekuatan sang Raja Vampir Agung. Wow, vampir itu sangat kuat. Kuat bagaimana? Cuma pengisap darah kelas rendah. Menyebutnya semut malah menghina para semut. Tapi dia mengalahkan ketiga manusia serigala itu dan semua orang yang mereka bawa. Bagi manusia serigala, tidak kusangka manusia serigala di alam manusia telah jatuh serendah ini. Serigala emas, lemah, memalukan, dan menyedihkan. Lemah seperti semut. Nori, pergilah. Anggap saja ini latihanmu hari ini. Hancurkan vampir kelas rendah itu. Serigala-serigala kotor, hari ini aku akan mengakhiri kalian semua. Hei, kau yang bertaring! Anak serigala yang lain datang untuk mati, para dewa tersenyum hari ini. Tetuamu tidak mengajarimu berlutut di hadapan vampir bangsawan? Para tetuaku mengajariku untuk mencabik-cabik vampir begitu melihatnya. Dasar bodoh lancang. Mati kau, anak anjing kotor! Oh, mustahil! Guru-guruku benar, kau menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa melawan. Lumayan. Tentu saja, bagaimanapun juga, akulah yang melatihnya. Hei, apa maksudmu? Akulah yang mengajarinya. Terima kasih Guru Agung. Telah menyelamatkan nyawa kami. Tolong katakan siapa dirimu. Guru Agung? Aku? Tidak mungkin. Mengalahkan vampir lemah tidak membuatku menjadi Guru Agung. Apa? Lemah? Dia menyebut Raja Vampir Agung lemah. Sejak kapan ada manusia serigala sekuat itu di antara kita? Penyelamat kita pergi tanpa jejak. Sebarkan berita ini. Aku ingin semua orang mencari penyelamat kita. Akan ada hadiah besar. Sebarkan berita. Jika penyelamat mau bergabung dengan Lincoln, semua harta kawanan kita akan menjadi miliknya. Sebarkan berita, aku bersedia menikahi penyelamat kita. Aku dengan senang hati akan menghangatkan ranjangnya. Guru-guruku, aku kembali membawa kabar keberhasilan. Kau menghabiskan waktu selama itu hanya untuk menghadapi vampir lemah. Guru Adam tidak senang. Guru Adam, aku minta maaf. Kami sudah mengajarimu selama 20 tahun, benar kan? Dulu kau hanyalah makhluk kecil menyedihkan yang diusir dari kawananmu. Dan sekarang lihat dirimu, sudah tumbuh dewasa. Ibumu melakukan segala cara untuk melindungimu meski harus mengusirmu. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibumu pasti merindukanmu. Pulanglah dan temui dia. Guru-guruku, aku akan mengunjungi ibuku. Aku akan segera kembali. Besok adalah turnamen tahunan kawanan serigala. Jika kita bisa masuk 3 besar, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Dan para serigala yang menang bahkan bisa berlatih di Akademi Emas. Fen, tunjukkan pada semua orang hasil latihanmu. Ya, Ayah. Wah, hebat sekali. Ayah, aku sekuat serigala tingkat perak. Aku akan menangkan hak untuk masuk Akademi Emas dan bantu kawanan kita naik menjadi perak. Sesuai dugaan pewaris kawanan kita, Fen. Nori, tidak mungkin, benarkah itu kau? Adik bayi malangku yang diasingkan merangkak pulang? Nori, anak tidak berguna yang tidak bisa membangkitkan serigalanya 20 tahun lalu. Bukankah dia sudah diusir? Lihat saja keadaannya. Hidup dari sisa-sisa makanan di luar sana. Sungguh tak tahu malu berani tunjukkan wajahnya di sini ya. Aku kembali. Kau gini. Kau sudah dewasa. Kau kembali. Siapa yang memberimu izin untuk kembali? Kau sudah diusir dari kawanan ini. Apa kau lupa? Aku kembali. Tapi bukan untuk bergabung lagi dengan kawanan. Aku hanya ingin menemui ibuku.
Ibu, kau masih ingat ibu kita? Karena ulahmu, ibu kita hidup menyendiri selama 20 tahun. Karena malu padamu. Duri dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dicabut. Kau pikir kau pantas menemuinya? Kalau kau ingin menemuinya, silakan. Tapi kau telah diasingkan untuk menginjakan kaki di tempat suci kami dan mengunjungi kediaman ibumu. Kau harus buktikan dulu bahwa kau layak melewati ambang pintu kami. Ayah benar, anjing liar tidak berguna tidak punya hak menginjak tanah kami. Kecuali kau bisa buktikan dirimu dalam turnamen kawanan besok. Tunjukkan bahwa kau bukan orang tidak berguna. Turnamen, fan bercanda kan? Hanya manusia serigala tingkat perunggu yang boleh ikut bertanding. Tapi Nori, dia pengembara tanpa serigala yang tak berguna. Mungkin dia akan kalah dengan satu pukulan saja. Fan, ini tidak adil. Nori sudah lama meninggalkan kawanan. Kau tidak bisa memaksanya. Ada apa? Takut. Kalau begitu merangkaklah kembali ke tempat persembunyianmu. Kawanan ini tidak membutuhkan beban dan jelas tidak menyambut penjahat. Membuktikan nilaiku, bagaimana? Kalau kau bisa masuk 3 besar dalam turnamen kawanan serigala. Guru-guruku selalu bilang aku masih sangat lemah. Tapi selemah apapun, aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku demi menemui ibu. Ayah meminta sebanyak itu darinya. Ayah terlalu memandang tinggi dirinya. 3 besar. Aku sangat lemah. Apa aku benar-benar bisa? Lemah, kau masih terlalu lemah. Saat seusiamu aku sudah menghancurkan gunung beberapa kali lebih besar dari itu. Omong kosong. Di usia itu, Guru Edem bahkan nyaris tidak mampu menghancurkan gunung. Dia hanya menjaga harga dirinya. Jangan bongkar kebohongannya. Apa aku benar-benar bisa dengan selemah ini? Tapi jika itu artinya aku bisa menemui ibuku, aku akan mengerahkan segalanya. Nori, jangan lakukan ini. Mereka sedang menjebakmu. Harus kulakukan. Baiklah. Aku akan ikut bertanding. Bagus. Nikmatilah malam terakhirmu berpura-pura menjadi bagian dari tempat ini. Besok dia tamat. 3 besar, ia tidak akan lolos dari ronde pertama. Nori, aku mohon. Kau tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Aku tidak membuktikan apapun pada mereka. Aku akan menemui ibu. Selamat datang semuanya di turnamen tahunan kawanan serigala. Aku punya pengumuman yang luar biasa. 3 kepala Akademi Emas, Tetua Lincoln, Tetua Simon, dan Tetua Baliana akan segera tiba untuk menjadi juri turnamen. Hari ini kita mulai dengan ronde pertama, tes bakat. 3 bintang berarti lulus, 5 bintang berarti jenius, 7 bintang berarti maha jenius. Di atas itu, ya, tidak perlu membahas sesuatu yang mustahil. Mari kita mulai. Aku duluan. Tiga bintang, lulus. Wah, 5 bintang, jenius sejati. hebat. Giliranku. Akan kutunjukkan kekuatanku pada mereka. Lakukan yang terbaik, nak. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak seperti pengembara tanpa serigala itu. Enam bintang, jenius di antara para jenius. Bagus sekali. Semua berkat bimbingan ayah. Tentu saja aku lebih hebat daripada pengembara tanpa serigala yang tidak berguna itu. Batu ini rasanya seperti bisa hancur kapan saja. Jadi kenapa mereka tak bisa memecahkannya? Mungkin aku hanya berhayal. Ya, aku pasti salah.
Guruku benar, aku memang terlalu lemah. Astaga, dua jenius dari kawanan yang sama. Edes pasti bangga. Benar, tapi belum dengar. Anak tanpa serigala yang diusir 20 tahun lalu karena tidak berguna. Dia baru saja merangkak kembali. Anak tak berguna itu, dia bukan serigala, lebih mirip anjing liar. Kenapa dia kembali? Lihat pakaian comah-campingnya. Aku yakin dia tidak bisa berubah wujud. Jangan buang waktu kami, dasar anjing liar tidak berguna. Kalau kau bahkan tidak bisa menyalakan satu bintang, keluar saja dari sini daripada mempermalukan kawanan kita. Lakukan yang terbaik, Nuri. Guru-guruku selalu bilang aku lemah. Tapi batu ini, seberapa keras aku harus memukulnya? Mungkin. Batunya hancur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Guru-guruku benar, aku masih terlalu lemah. Semua orang bisa mengendalikan kekuatannya, tapi aku tidak. Sekarang aku harus bagaimana? Batunya telah hancur. Kami akan menganggapmu seorang jenius dan kau lolos ke ronde berikutnya. Tunggu, Tuan Todd. Ini tidak benar. Anjing liar yang bahkan tidak bisa berubah wujud. Tidak mungkin dia menghancurkan batu itu. Kekuatan dari setiap pukulan pasti menumpuk di dalam batu dan kekuatannya kebetulan saja dilepaskan saat gilirannya. Dia cuma beruntung. Apa yang Van katakan memang masuk akal kan? Dia tadi tidak berubah wujud. Batu itu sudah terima banyak pukulan. Mungkin memang sudah mencapai batasnya. Batu itu ditepa dari obsidian murni, tangguh dan kokoh. Kekuatan aslinya setara dengan gunung utuh. Meski menerima banyak pukulan, harusnya tidak hancur. Namun kau menghancurkan batu itu tanpa berubah wujud. Sulit dipahami. Tuduhan Van ada benarnya. Jadi tolong singkirkan anjing liar tidak berguna ini. Sampah tetaplah sampah. Peraturannya sudah jelas. Kalian boleh pertanyakan hasilnya, tapi keputusan tetap sama. Dia dinilai sebagai seorang jenius yang mampu hancurkan batu itu. Dia akan lanjut ke ronde berikutnya. Apa? Tuan, ini konyol. Dia penipu tanpa kawanan. Mana mungkin dia bisa menghancurkan batu itu? Cukup, Van. Keputusannya sudah jelas. Kita akan mematuhi keputusan juri. Iya, ayah. Baiklah, terserah. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Akan kutunjukkan seperti apa kekuatannya sesungguhnya, dan akan kutunjukkan bahwa kau hanyalah penipu yang beruntung. Batu pengujian telah hancur. Aku juga merasakannya. Batu itu ditempa dari baja langit dan obsidian. Dirancang khusus untuk mengukur kekuatan. Hanya seseorang yang potensinya melampaui tingkat emas yang bisa menghancurkannya. Mungkinkah akhirnya manusia serigala akan memiliki seorang jenius yang melampaui tingkat emas? Mungkinkah itu penyelamat kita? Mari bersiap menuju ke tempat kompetisi. Kirim Eni lebih dulu. Entah itu penyelamat kita atau seorang jenius luar biasa. Kita harus menyambutnya dengan layak. Eni. Para tetua. Bagus, aku dalam masalah. Butuh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan. Batu ini, apa aku harus membayarnya? Aku tidak punya banyak uang sekarang. Nori, kau luar biasa. Aku sangat lemah. Guru-guruku semua bilang begitu. Jangan khawatir soal membayarnya. Sekarang kita mulai ronde berikutnya. Pertarungan fisik. Penjaga Akademi Emas. Seorang serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas. Guru Rosde. Selamat datang, Guru Rosde. Kami merasa terhormat Anda menjadi juri. Cukup bicaranya. Aku menetapkan aturan baru. Kalian melawanku 1 lawan 1. Bertahan 2 jurus, kalian dianggap layak. Bertahan 3 jurus, kalian lulus dengan kehormatan. Bertahan 4 jurus, kalian jenius. Aturannya berubah. Melawan Guru Rosde, bagaimana mungkin ada yang bisa menang melawannya? Tidak seorang pun yang menang. Kalian hanya perlu bertahan dari 2 serangan. Nah, kau harus menjadi juara pertama. Kalau kau menang, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Ya, ayah. Aku pasti akan membawa kejayaan bagi kawanan kita. Guru Rosde, tolong terima tantanganku. Satu jurus lagi dan kau pasti mati. Turunlah. Ini kekuatan manusia serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas bisa sekuat ini tanpa berubah wujud. Kenapa menurutku dia tidak terlalu kuat?
Meskipun Guru Rosde hampir mencapai tingkat emas, meskipun aku baru tingkat perak, kami masih berada di tingkat yang sama. Aku pasti bisa bertahan. Mulai. Menarik. Lagi. Lumayan. Apa aku berhalusinasi? Mereka berdua sangat lemah. Tidak mungkin. Jurus ketiga. Aku bisa menahannya. Aneh. Kenapa begitu lemah? Kelihatannya kuat, tapi kekuatannya itu ternyata cukup ringan. Tutup mulutmu! Kau pikir kau ahli? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kalian semua tidak bisa Cukup. melihatnya? Saksikan pertandingannya. Berhenti berdebat. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Nori, aku percaya padamu. Aku berhasil bertahan. 4 jurus seorang jenius. Berikutnya. Giliranmu, Nori. Tolong jangan memaksakan diri, lakukan saja yang terbaik. Kalau kau ingin menemui ibumu, aku akan mencari cara lain untukmu. Aku mengerti. Ayah, lihat saja. Penipu tidak berguna itu akan segera membuka kedoknya. Satu tamparan dari Guru Rosde, dia akan langsung terpental dari panggung. Dia akan terlalu malu untuk menemui ibu. Hati-hati, Nori. Ibumu sangat merindukanmu. Tolong jangan sampai terluka. Aku tidak merasakan kekuatan serigala di dalam dirinya. Apa kau siap? Diri. Sombong! Bodoh ceroboh! Dia pikir dia siapa? Beraninya mempertanyakan Guru Rosde. Keterlaluan! Dasar bodoh tidak berguna! Beraninya kau tidak menghormati Guru Rosde! Baiklah. Bagus. Karena kau mengklaim aku menahan diri, akan kutunjukkan kekuatan sejati itu. Jangan salahkan aku saat kau tak sanggup menahannya dan berakhir cacat atau mati. Astaga, Guru Rosde bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tentu saja tidak, ini mengerikan. Dan si penipu itu bahkan belum berubah wujud. Apa dia ingin mati? Guru Rosde mulai serius. Penipu tidak berguna itu tamat. Apa ini serangan terkuatnya? Kenapa rasanya malah lebih lemah daripada anggota klan darah tadi? Aku belum bisa mengendalikan diri. Guruku bilang aku mengalihkan kekuatan saat diserang, tapi aku lupa karena terlalu gugup. Aku masih terlalu lemah. Guru, seranganmu terlalu terpencar. Energimu habis untuk intimidasi. Saat benar-benar mengenai, hampir tidak terasa sakit. Guruku menyebut ini banyak menggonggong tidak menggigit. Beraninya kau mempermalukanku. Kau pantas mati. Hah? Wow, itu serigala Guru Rosde? Mengerikan. Luar biasa. Apa ini kekuatan manusia serigala perak tingkat master? Kau membuatku murka. Akan kubuat kau membayar harganya. Matilah, sampah tidak berguna. Serigala emas kecilku yang manis, kalian pikir kalian mau kemana?
Oh, kalian serigala kotor ingin melawan. Tunduklah pada kekuasaan para vampir. Biar kutunjukkan kekuatan sang Raja Vampir Agung. Wow, vampir itu sangat kuat. Kuat bagaimana? Cuma pengisap darah kelas rendah. Menyebutnya semut malah menghina para semut. Tapi dia mengalahkan ketiga manusia serigala itu dan semua orang yang mereka bawa. Di manusia serigala. Tidak kusangka manusia serigala di alam manusia telah jatuh serendah ini. Serigala emas, lemah, memalukan, dan menyedihkan. Lemah seperti semut. Nori, pergilah. Anggap saja ini latihanmu hari ini. Hancurkan vampir kelas rendah itu. Serigala-serigala kotor, hari ini aku akan mengakhiri kalian semua. Hei, kau yang bertaring! Anak serigala yang lain datang untuk mati, para dewa tersenyum hari ini. Tetuamu tidak mengajarimu berlutut di hadapan vampir bangsawan? Para tetuaku mengajariku untuk mencabik-cabik vampir begitu melihatnya. Dasar bodoh lancang. Mati kau, anak anjing kotor! Oh, mustahil! Guru-guruku benar, kau menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa melawan. Lumayan. Tentu saja, bagaimanapun juga, akulah yang melatihnya. Hei, apa maksudmu? Akulah yang mengajarinya. Terima kasih Guru Agung. Telah menyelamatkan nyawa kami. Tolong katakan siapa dirimu. Guru Agung? Aku? Tidak mungkin, mengalahkan vampir lemah tidak membuatku menjadi Guru Agung. Apa? Lemah? Dia menyebut Raja Vampir Agung lemah. Sejak kapan ada manusia serigala sekuat itu di antara kita? Penyelamat kita pergi tanpa jejak. Sebarkan berita ini. Aku ingin semua orang mencari penyelamat kita. Akan ada hadiah besar. Sebarkan berita. Jika penyelamat mau bergabung dengan Lincoln, semua harta kawanan kita akan menjadi miliknya. Sebarkan berita, aku bersedia menikahi penyelamat kita. Aku dengan senang hati akan menghangatkan ranjangnya. Guru-guruku, aku kembali membawa kabar keberhasilan. Kau menghabiskan waktu selama itu hanya untuk menghadapi vampir lemah. Guru Adam tidak senang. Guru Adam, aku minta maaf. Kami sudah mengajarimu selama 20 tahun, benar kan? Dulu kau hanyalah makhluk kecil menyedihkan yang diusir dari kawananmu. Dan sekarang lihat dirimu, sudah tumbuh dewasa. Ibumu melakukan segala cara untuk melindungimu meski harus mengusirmu. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibumu pasti merindukanmu. Pulanglah dan temui dia. Guru-guruku, aku akan mengunjungi ibuku. Aku akan segera kembali. Besok adalah turnamen tahunan kawanan serigala. Jika kita bisa masuk 3 besar, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Dan para serigala yang menang bahkan bisa berlatih di Akademi Emas. Fen, tunjukkan pada semua orang hasil latihanmu. Ya, Ayah. Wah, hebat sekali. Ayah, aku sekuat serigala tingkat perak. Aku akan menangkan hak untuk masuk Akademi Emas dan bantu kawanan kita naik menjadi perak. Sesuai dugaan pewaris kawanan kita, Fen. Nori, tidak mungkin, benarkah itu kau? Adik bayi malangku yang diasingkan merangkak pulang? Nori, anak tidak berguna yang tidak bisa membangkitkan serigalanya 20 tahun lalu. Bukankah dia sudah diusir? Lihat saja keadaannya. Hidup dari sisa-sisa makanan di luar sana. Sungguh tak tahu malu berani tunjukkan wajahnya di sini ya. Aku kembali. Kau gini. Kau sudah dewasa. Kau kembali. Siapa yang memberimu izin untuk kembali? Kau sudah diusir dari kawanan ini. Apa kau lupa? Aku kembali. Tapi bukan untuk bergabung lagi dengan kawanan. Aku hanya ingin menemui ibuku.
Ibu, kau masih ingat ibu kita? Karena ulahmu, ibu kita hidup menyendiri selama 20 tahun. Karena malu padamu. Duri dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dicabut. Kau pikir kau pantas menemuinya? Kalau kau ingin menemuinya, silakan. Tapi kau telah diasingkan untuk menginjakan kaki di tempat suci kami dan mengunjungi kediaman ibumu. Kau harus buktikan dulu bahwa kau layak melewati ambang pintu kami. Ayah benar, anjing liar tidak berguna tidak punya hak menginjak tanah kami. Kecuali kau bisa buktikan dirimu dalam turnamen kawanan besok. Tunjukkan bahwa kau bukan orang tidak berguna. Turnamen, fan bercanda kan? Hanya manusia serigala tingkat perunggu yang boleh ikut bertanding. Tapi Nori, dia pengembara tanpa serigala yang tak berguna. Mungkin dia akan kalah dengan satu pukulan saja. Fen, ini tidak adil. Nori sudah lama meninggalkan kawanan. Kau tidak bisa memaksanya. Ada apa? Takut. Kalau begitu merangkaklah kembali ke tempat persembunyianmu. Kawanan ini tidak membutuhkan beban dan jelas tidak menyambut penjahat. Membuktikan nilaiku, bagaimana? Kalau kau bisa masuk 3 besar dalam turnamen kawanan serigala. Guru-guruku selalu bilang aku masih sangat lemah. Tapi selemah apapun, aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku demi menemui ibu. Ayah meminta sebanyak itu darinya. Ayah terlalu memandang tinggi dirinya. 3 besar, aku sangat lemah. Apa aku benar-benar bisa? Lemah, kau masih terlalu lemah. Saat seusiamu aku sudah menghancurkan gunung beberapa kali lebih besar dari itu. Omong kosong. Di usia itu, Guru Edem bahkan nyaris tidak mampu menghancurkan gunung. Dia hanya menjaga harga dirinya. Jangan bongkar kebohongannya. Apa aku benar-benar bisa dengan selemah ini? Tapi jika itu artinya aku bisa menemui ibuku, aku akan mengerahkan segalanya. Nori, jangan lakukan ini. Mereka sedang menjebakmu. Harus kulakukan. Baiklah. Aku akan ikut bertanding. Bagus. Nikmatilah malam terakhirmu berpura-pura menjadi bagian dari tempat ini. Besok dia tamat. 3 besar, ia tidak akan lolos dari ronde pertama. Nori, aku mohon. Kau tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Aku tidak membuktikan apapun pada mereka. Aku akan menemui ibu. Selamat datang semuanya di turnamen tahunan kawanan serigala. Aku punya pengumuman yang luar biasa. 3 kepala Akademi Emas, Tetua Lincoln, Tetua Simon, dan Tetua Baliana akan segera tiba untuk menjadi juri turnamen. Hari ini kita mulai dengan ronde pertama, tes bakat. 3 bintang berarti lulus, 5 bintang berarti jenius, 7 bintang berarti maha jenius. Di atas itu, ya, tidak perlu membahas sesuatu yang mustahil. Mari kita mulai. Aku duluan. Tiga bintang, lulus. Wah, 5 bintang, jenius sejati. hebat. Giliranku. Akan kutunjukkan kekuatanku pada mereka. Lakukan yang terbaik, nak. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak seperti pengembara tanpa serigala itu. Enam bintang, jenius di antara para jenius. Bagus sekali. Semua berkat bimbingan ayah. Tentu saja aku lebih hebat daripada pengembara tanpa serigala yang tidak berguna itu. Batu ini rasanya seperti bisa hancur kapan saja. Jadi kenapa mereka tak bisa memecahkannya? Mungkin aku hanya berhayal. Ya, aku pasti salah. Guruku benar. Aku memang terlalu lemah.
Astaga, dua jenius dari kawanan yang sama. Edes pasti bangga. Benar, tapi belum dengar. Anak tanpa serigala yang diusir 20 tahun lalu karena tidak berguna. Dia baru saja merangkak kembali. Anak tak berguna itu, dia bukan serigala, lebih mirip anjing liar. Kenapa dia kembali? Lihat pakaian comang-campingnya. Aku yakin dia tidak bisa berubah wujud. Jangan buang waktu kami, dasar anjing liar tidak berguna. Kalau kau bahkan tidak bisa menyalakan satu bintang, keluar saja dari sini daripada mempermalukan kawanan kita. Lakukan yang terbaik, Nori. Guru-guruku selalu bilang aku lemah. Tapi batu ini, seberapa keras aku harus memukulnya? Mungkin. Batunya hancur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Guru-guruku benar. Aku masih terlalu lemah. Semua orang bisa mengendalikan kekuatannya, tapi aku tidak. Sekarang aku harus bagaimana? Batunya telah hancur. Kami akan menganggapmu seorang jenius dan kau lolos ke ronde berikutnya. Tunggu, Tuan Todd. Ini tidak benar. Anjing liar yang bahkan tidak bisa berubah wujud. Tidak mungkin dia menghancurkan batu itu. Kekuatan dari setiap pukulan pasti menumpuk di dalam batu dan kekuatannya kebetulan saja dilepaskan saat gilirannya. Dia cuma beruntung. Apa yang Van katakan memang masuk akal kan? Dia tadi tidak berubah wujud. Batu itu sudah terima banyak pukulan. Mungkin memang sudah mencapai batasnya. Batu itu ditepa dari obsidian murni, tangguh dan kokoh. Kekuatan aslinya setara dengan gunung utuh. Meski menerima banyak pukulan, harusnya tidak hancur. Namun kau menghancurkan batu itu tanpa berubah wujud. Sulit dipahami. Tuduhan Van ada benarnya. Jadi tolong singkirkan anjing liar tidak berguna ini. Sampah tetaplah sampah. Peraturannya sudah jelas. Kalian boleh pertanyakan hasilnya, tapi keputusan tetap sama. Dia dinilai sebagai seorang jenius yang mampu hancurkan batu itu. Dia akan lanjut ke ronde berikutnya. Apa? Tuan, ini konyol. Dia penipu tanpa kawanan. Mana mungkin dia bisa menghancurkan batu itu? Cukup, Van. Keputusannya sudah jelas. Kita akan mematuhi keputusan juri. Iya, ayah. Baiklah, terserah. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Akan kutunjukkan seperti apa kekuatannya sesungguhnya. Dan akan kutunjukkan bahwa kau hanyalah penipu yang beruntung. Batu pengujian telah hancur. Aku juga merasakannya. Batu itu ditempa dari baja langit dan obsidian. Dirancang khusus untuk mengukur kekuatan. Hanya seseorang yang potensinya melampaui tingkat emas yang bisa menghancurkannya. Mungkinkah akhirnya manusia serigala akan memiliki seorang jenius yang melampaui tingkat emas? Mungkinkah itu penyelamat kita? Mari bersiap menuju ke tempat kompetisi. Kirim Eni lebih dulu. Entah itu penyelamat kita atau seorang jenius luar biasa. Kita harus menyambutnya dengan layak. Eni. Para tetua. Bagus, aku dalam masalah. Butuh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan. Batu ini, apa aku harus membayarnya? Aku tidak punya banyak uang sekarang. Nori, kau luar biasa. Aku sangat lemah. Guru-guruku semua bilang begitu. Jangan khawatir soal membayarnya. Sekarang kita mulai ronde berikutnya. Pertarungan fisik. Penjaga Akademi Emas. Seorang serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas. Guru Rosde. Selamat datang, Guru Rosde. Kami merasa terhormat Anda menjadi juri. Cukup bicaranya. Aku menetapkan aturan baru. Kalian melawanku 1 lawan 1. Bertahan 2 jurus, kalian dianggap layak. Bertahan 3 jurus, kalian lulus dengan kehormatan. Bertahan 4 jurus, kalian jenius. Aturannya berubah. Melawan Guru Rosde, bagaimana mungkin ada yang bisa menang melawannya? Tidak seorang pun yang menang. Kalian hanya perlu bertahan dari 2 serangan. Nah, kau harus menjadi juara pertama. Kalau kau menang, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Ya, ayah. Aku pasti akan membawa kejayaan bagi kawanan kita. Guru Rosde, tolong terima tantanganku. Satu jurus lagi dan kau pasti mati. Turunlah. Ini kekuatan manusia serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas bisa sekuat ini tanpa berubah wujud. Kenapa menurutku dia tidak terlalu kuat? Meskipun Guru Rosde hampir mencapai tingkat emas, meskipun aku baru tingkat perak,
Kami masih berada di tingkat yang sama. Aku pasti bisa bertahan. Mulai. Menarik. Lagi. Lumayan. Apa aku berhalusinasi? Mereka berdua sangat lemah. Tidak mungkin. Jurus ketiga. Aku bisa menahannya. Aneh. Kenapa begitu lemah? Kelihatannya kuat, tapi kekuatannya itu ternyata cukup ringan. Tutup mulutmu! Kau pikir kau ahli? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kalian semua tidak bisa Cukup. melihatnya? Saksikan pertandingannya. Berhenti berdebat. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Nori, aku percaya padamu. Aku berhasil bertahan. 4 jurus seorang jenius. Berikutnya. Giliranmu, Nori. Tolong jangan memaksakan diri, lakukan saja yang terbaik. Kalau kau ingin menemui ibumu, aku akan mencari cara lain untukmu. Aku mengerti. Ayah, lihat saja. Penipu tidak berguna itu akan segera membuka kedoknya. Satu tamparan dari Guru Rosde, dia akan langsung terpental dari panggung. Dia akan terlalu malu untuk menemui ibu. Hati-hati, Nori. Ibumu sangat merindukanmu. Tolong jangan sampai terluka. Aku tidak merasakan kekuatan serigala di dalam dirinya. Apa kau siap? Sendiri. Sombong! Bodoh ceroboh! Dia pikir dia siapa? Beraninya mempertanyakan Guru Rosde. Keterlaluan! Dasar bodoh tidak berguna! Beraninya kau tidak menghormati Guru Rosde! Baiklah. Bagus. Karena kau mengklaim aku menahan diri, akan kutunjukkan kekuatan sejati itu. Jangan salahkan aku saat kau tak sanggup menahannya dan berakhir cacat atau mati. Astaga, Guru Rosle bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tentu saja tidak, ini mengerikan. Dan si penipu itu bahkan belum berubah wujud. Apa dia ingin mati? Guru Rosli mulai serius. Penipu tidak berguna itu tamat. Apa ini serangan terkuatnya? Kenapa rasanya malah lebih lemah daripada anggota klan darah tadi? Aku belum bisa mengendalikan diri. Guruku bilang aku mengalihkan kekuatan saat diserang, tapi aku lupa karena terlalu gugup. Aku masih terlalu lemah. Guru, seranganmu terlalu terpencar. Energimu habis untuk intimidasi. Saat benar-benar mengenai, hampir tidak terasa sakit. Guruku menyebut ini banyak menggonggong tidak menggigit. Beraninya kau mempermalukanku. Kau pantas mati. Hah? Wow, itu serigala Guru Rosde. Mengerikan. Luar biasa. Apa ini kekuatan manusia serigala perak tingkat master? Kau membuatku murka. Akan kubuat kau membayar harganya. Matilah, sampah tidak berguna. Serigala emas kecilku yang manis, kalian pikir kalian mau kemana?
Oh, kalian serigala kotor ingin melawan. Tunduklah pada kekuasaan para vampir. Biar kutunjukkan kekuatan sang Raja Vampir Agung. Wow, vampir itu sangat kuat. Kuat bagaimana? Cuma pengisap darah kelas rendah. Menyebutnya semut malah menghina para semut. Tapi dia mengalahkan ketiga manusia serigala itu dan semua orang yang mereka bawa. Bagi manusia serigala, tidak kusangka manusia serigala di alam manusia telah jatuh serendah ini. Serigala emas, lemah, memalukan, dan menyedihkan. Lemah seperti semut. Nori, pergilah. Anggap saja ini latihanmu hari ini. Hancurkan vampir kelas rendah itu. Serigala-serigala kotor, hari ini aku akan mengakhiri kalian semua. Hei, kau yang bertaring! Anak serigala yang lain datang untuk mati, para dewa tersenyum hari ini. Tetuamu tidak mengajarimu berlutut di hadapan vampir bangsawan? Para tetuaku mengajariku untuk mencabik-cabik vampir begitu melihatnya. Dasar bodoh lancang. Mati kau, anak anjing kotor! Oh, mustahil! Guru-guruku benar, kau menyedihkan. Kau bahkan tidak bisa melawan. Lumayan. Tentu saja, bagaimanapun juga, akulah yang melatihnya. Hei, apa maksudmu? Akulah yang mengajarinya. Terima kasih Guru Agung. Telah menyelamatkan nyawa kami. Tolong katakan siapa dirimu. Guru Agung? Aku? Tidak mungkin. Mengalahkan vampir lemah tidak membuatku menjadi Guru Agung. Apa? Lemah? Dia menyebut Raja Vampir Agung lemah. Sejak kapan ada manusia serigala sekuat itu di antara kita? Penyelamat kita pergi tanpa jejak. Sebarkan berita ini. Aku ingin semua orang mencari penyelamat kita. Akan ada hadiah besar. Sebarkan berita. Jika penyelamat mau bergabung dengan Lincoln, semua harta kawanan kita akan menjadi miliknya. Sebarkan berita, aku bersedia menikahi penyelamat kita. Aku dengan senang hati akan menghangatkan ranjangnya. Guru-guruku, aku kembali membawa kabar keberhasilan. Kau menghabiskan waktu selama itu hanya untuk menghadapi vampir lemah. Guru Adam tidak senang. Guru Adam, aku minta maaf. Kami sudah mengajarimu selama 20 tahun, benar kan? Dulu kau hanyalah makhluk kecil menyedihkan yang diusir dari kawananmu. Dan sekarang lihat dirimu, sudah tumbuh dewasa. Ibumu melakukan segala cara untuk melindungimu meski harus mengusirmu. Sudah bertahun-tahun berlalu, ibumu pasti merindukanmu. Pulanglah dan temui dia. Guru-guruku, aku akan mengunjungi ibuku. Aku akan segera kembali. Besok adalah turnamen tahunan kawanan serigala. Jika kita bisa masuk 3 besar, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Dan para serigala yang menang bahkan bisa berlatih di Akademi Emas. Fen, tunjukkan pada semua orang hasil latihanmu. Ya, Ayah. Wah, hebat sekali. Ayah, aku sekuat serigala tingkat perak. Aku akan menangkan hak untuk masuk Akademi Emas dan bantu kawanan kita naik menjadi perak. Sesuai dugaan pewaris kawanan kita, Fen. Nori, tidak mungkin, benarkah itu kau? Adik bayi malangku yang diasingkan merangkak pulang? Nori, anak tidak berguna yang tidak bisa membangkitkan serigalanya 20 tahun lalu. Bukankah dia sudah diusir? Lihat saja keadaannya. Hidup dari sisa-sisa makanan di luar sana. Sungguh tak tahu malu berani tunjukkan wajahnya di sini ya. Aku kembali. Kau gini. Kau sudah dewasa. Kau kembali. Siapa yang memberimu izin untuk kembali? Kau sudah diusir dari kawanan ini. Apa kau lupa? Aku kembali. Tapi bukan untuk bergabung lagi dengan kawanan. Aku hanya ingin menemui ibuku.
Ibu, kau masih ingat ibu kita? Karena ulahmu, ibu kita hidup menyendiri selama 20 tahun. Karena malu padamu. Duri dalam hidupnya yang tidak akan pernah bisa dicabut. Kau pikir kau pantas menemuinya? Kalau kau ingin menemuinya, silakan. Tapi kau telah diasingkan untuk menginjakkan kaki di tempat suci kami dan mengunjungi kediaman ibumu. Kau harus buktikan dulu bahwa kau layak melewati ambang pintu kami. Ayah benar, anjing liar tidak berguna tidak punya hak menginjak tanah kami. Kecuali kau bisa buktikan dirimu dalam turnamen kawanan besok. Tunjukkan bahwa kau bukan orang tidak berguna. Turnamen, fan bercanda kan? Hanya manusia serigala tingkat perunggu yang boleh ikut bertanding. Tapi Nori, dia pengembara tanpa serigala yang tak berguna. Mungkin dia akan kalah dengan satu pukulan saja. Fan, ini tidak adil. Nori sudah lama meninggalkan kawanan. Kau tidak bisa memaksanya. Ada apa takut? Kalau begitu merangkaklah kembali ke tempat persembunyianmu. Kawanan ini tidak membutuhkan beban dan jelas tidak menyambut penjahat. Membuktikan nilaiku, bagaimana? Kalau kau bisa masuk 3 besar dalam turnamen kawanan serigala. Guru-guruku selalu bilang aku masih sangat lemah. Tapi selemah apapun, aku akan bertarung dengan segenap kemampuanku demi menemui ibu. Ayah meminta sebanyak itu darinya. Ayah terlalu memandang tinggi dirinya. 3 besar. Aku sangat lemah. Apa aku benar-benar bisa? Lemah, kau masih terlalu lemah. Saat seusiamu aku sudah menghancurkan gunung beberapa kali lebih besar dari itu. Omong kosong. Di usia itu, Guru Edem bahkan nyaris tidak mampu menghancurkan gunung. Dia hanya menjaga harga dirinya. Jangan bongkar kebohongannya. Apa aku benar-benar bisa dengan selemah ini? Tapi jika itu artinya aku bisa menemui ibuku, aku akan mengerahkan segalanya. Nori, jangan lakukan ini. Mereka sedang menjebakmu. Harus kulakukan. Baiklah. Aku akan ikut bertanding. Bagus. Nikmatilah malam terakhirmu berpura-pura menjadi bagian dari tempat ini. Besok dia tamat. 3 besar, ia tidak akan lolos dari ronde pertama. Nori, aku mohon. Kau tidak perlu membuktikan apapun pada mereka. Aku tidak membuktikan apapun pada mereka. Aku akan menemui ibu. Selamat datang semuanya di turnamen tahunan kawanan serigala. Aku punya pengumuman yang luar biasa. 3 kepala Akademi Emas, Tetua Lincoln, Tetua Simon, dan Tetua Baliana akan segera tiba untuk menjadi juri turnamen. Hari ini kita mulai dengan ronde pertama, tes bakat. 3 bintang berarti lulus, 5 bintang berarti jenius, 7 bintang berarti maha jenius. Di atas itu, ya, tidak perlu membahas sesuatu yang mustahil. Mari kita mulai. Aku duluan. Tiga bintang, lulus. Wah, 5 bintang, jenius sejati. hebat. Giliranku. Akan kutunjukkan kekuatanku pada mereka. Lakukan yang terbaik, nak. Ayah, jangan khawatir. Aku tidak seperti pengembara tanpa serigala itu. Enam bintang, jenius di antara para jenius. Bagus sekali. Semua berkat bimbingan ayah. Tentu saja aku lebih hebat daripada pengembara tanpa serigala yang tidak berguna itu. Batu ini rasanya seperti bisa hancur kapan saja. Jadi kenapa mereka tak bisa memecahkannya? Mungkin aku hanya berhayal. Ya, aku pasti salah.
Guruku benar, aku memang terlalu lemah. Astaga, dua jenius dari kawanan yang sama. Edes pasti bangga. Benar, tapi belum dengar. Anak tanpa serigala yang diusir 20 tahun lalu karena tidak berguna. Dia baru saja merangkak kembali. Anak tak berguna itu, dia bukan serigala, lebih mirip anjing liar. Kenapa dia kembali? Lihat pakaian comah-campingnya. Aku yakin dia tidak bisa berubah wujud. Jangan buang waktu kami, dasar anjing liar tidak berguna. Kalau kau bahkan tidak bisa menyalakan satu bintang, keluar saja dari sini daripada mempermalukan kawanan kita. Lakukan yang terbaik, Nuri. Guru-guruku selalu bilang aku lemah. Tapi batu ini, seberapa keras aku harus memukulnya? Mungkin. Batunya hancur. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Guru-guruku benar. Aku masih terlalu lemah. Semua orang bisa mengendalikan kekuatannya, tapi aku tidak. Sekarang aku harus bagaimana? Batunya telah hancur. Kami akan menganggapmu seorang jenius dan kau lolos ke ronde berikutnya. Tunggu, Tuan Todd. Ini tidak benar. Anjing liar yang bahkan tidak bisa berubah wujud. Tidak mungkin dia menghancurkan batu itu. Kekuatan dari setiap pukulan pasti menumpuk di dalam batu dan kekuatannya kebetulan saja dilepaskan saat gilirannya. Dia cuma beruntung. Apa yang Van katakan memang masuk akal kan? Dia tadi tidak berubah wujud. Batu itu sudah terima banyak pukulan. Mungkin memang sudah mencapai batasnya. Batu itu ditepa dari obsidian murni, tangguh dan kokoh. Kekuatan aslinya setara dengan gunung utuh. Meski menerima banyak pukulan, harusnya tidak hancur. Namun kau menghancurkan batu itu tanpa berubah wujud. Sulit dipahami. Tuduhan Van ada benarnya. Jadi tolong singkirkan anjing liar tidak berguna ini. Sampah tetaplah sampah. Peraturannya sudah jelas. Kalian boleh pertanyakan hasilnya, tapi keputusan tetap sama. Dia dinilai sebagai seorang jenius yang mampu hancurkan batu itu. Dia akan lanjut ke ronde berikutnya. Apa? Tuan, ini konyol. Dia penipu tanpa kawanan. Mana mungkin dia bisa menghancurkan batu itu? Cukup, Van. Keputusannya sudah jelas. Kita akan mematuhi keputusan juri. Iya, ayah. Baiklah, terserah. Lebih baik kau berdoa agar tidak bertemu denganku di arena. Akan kutunjukkan seperti apa kekuatannya sesungguhnya, dan akan kutunjukkan bahwa kau hanyalah penipu yang beruntung. Batu pengujian telah hancur. Aku juga merasakannya. Batu itu ditempa dari baja langit dan obsidian. Dirancang khusus untuk mengukur kekuatan. Hanya seseorang yang potensinya melampaui tingkat emas yang bisa menghancurkannya. Mungkinkah akhirnya manusia serigala akan memiliki seorang jenius yang melampaui tingkat emas? Mungkinkah itu penyelamat kita? Mari bersiap menuju ke tempat kompetisi. Kirim Eni lebih dulu. Entah itu penyelamat kita atau seorang jenius luar biasa. Kita harus menyambutnya dengan layak. Eni. Para tetua. Bagus, aku dalam masalah. Butuh kemampuan untuk mengendalikan kekuatan. Batu ini, apa aku harus membayarnya? Aku tidak punya banyak uang sekarang. Nori, kau luar biasa. Aku sangat lemah. Guru-guruku semua bilang begitu. Jangan khawatir soal membayarnya. Sekarang kita mulai ronde berikutnya. Pertarungan fisik. Penjaga Akademi Emas. Seorang serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas. Guru Rosde. Selamat datang, Guru Rosde. Kami merasa terhormat Anda menjadi juri. Cukup bicaranya. Aku menetapkan aturan baru. Kalian melawanku 1 lawan 1. Bertahan 2 jurus, kalian dianggap layak. Bertahan 3 jurus, kalian lulus dengan kehormatan. Bertahan 4 jurus, kalian jenius. Aturannya berubah. Melawan Guru Rosde, bagaimana mungkin ada yang bisa menang melawannya? Tidak seorang pun yang menang. Kalian hanya perlu bertahan dari 2 serangan. Nah, kau harus menjadi juara pertama. Kalau kau menang, kawanan kita akan dipromosikan menjadi perak. Ya, ayah. Aku pasti akan membawa kejayaan bagi kawanan kita. Guru Rosde, tolong terima tantanganku. Satu jurus lagi dan kau pasti mati. Turunlah. Ini kekuatan manusia serigala yang sebentar lagi mencapai tingkat emas bisa sekuat ini tanpa berubah wujud. Kenapa menurutku dia tidak terlalu kuat?
Meskipun Guru Rosde hampir mencapai tingkat emas, meskipun aku baru tingkat perak, kami masih berada di tingkat yang sama. Aku pasti bisa bertahan. Mulai. Menarik. Lagi. Lumayan. Apa aku berhalusinasi? Mereka berdua sangat lemah. Tidak mungkin. Jurus ketiga. Aku bisa menahannya. Aneh. Kenapa begitu lemah? Kelihatannya kuat, tapi kekuatannya itu ternyata cukup ringan. Tutup mulutmu! Kau pikir kau ahli? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Apa kalian semua tidak bisa Cukup. melihatnya? Saksikan pertandingannya. Berhenti berdebat. Aku hanya mengatakan apa yang kulihat. Nori, aku percaya padamu. Aku berhasil bertahan. 4 jurus seorang jenius. Berikutnya. Giliranmu, Nori. Tolong jangan memaksakan diri, lakukan saja yang terbaik. Kalau kau ingin menemui ibumu, aku akan mencari cara lain untukmu. Aku mengerti. Ayah, lihat saja. Penipu tidak berguna itu akan segera membuka kedoknya. Satu tamparan dari Guru Rosde, dia akan langsung terpental dari panggung. Dia akan terlalu malu untuk menemui ibu. Hati-hati, Nori. Ibumu sangat merindukanmu. Tolong jangan sampai terluka. Aku tidak merasakan kekuatan serigala di dalam dirinya. Apa kau siap? Diri. Sombong! Bodoh ceroboh! Dia pikir dia siapa beraninya mempertanyakan Guru Rosde? Keterlaluan! Dasar bodoh tidak berguna! Beraninya kau tidak menghormati Guru Rosde! Baiklah. Bagus. Karena kau mengklaim aku menahan diri, akan kutunjukkan kekuatan sejati itu. Jangan salahkan aku saat kau tak sanggup menahannya dan berakhir cacat atau mati. Astaga, Guru Rosde bahkan tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tentu saja tidak, ini mengerikan. Dan si penipu itu bahkan belum berubah wujud. Apa dia ingin mati? Guru Rosde mulai serius. Penipu tidak berguna itu tamat. Apa ini serangan terkuatnya? Kenapa rasanya malah lebih lemah daripada anggota klan darah tadi? Aku belum bisa mengendalikan diri. Guruku bilang aku mengalihkan kekuatan saat diserang, tapi aku lupa karena terlalu gugup. Aku masih terlalu lemah. Guru, seranganmu terlalu terpencar. Energimu habis untuk intimidasi. Saat benar-benar mengenai, hampir tidak terasa sakit. Guruku menyebut ini banyak menggonggong tidak menggigit. Beraninya kau mempermalukanku. Kau pantas mati. Hah? Wow, itu serigala Guru Rosde? Mengerikan. Luar biasa. Apa ini kekuatan manusia serigala perak tingkat master? Kau membuatku murka. Akan kubuat kau membayar harganya. Matilah, sampah tidak berguna.